Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 4 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah juru selamat yang dinantikan oleh umat manusia. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab juru selamat yang telah lama dinantikan telah datang dan menggenapi nubuatan tentang dirinya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Guinevere Tambunan. Kepada Saudari Ebi, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Judul bacaan kita pada tanggal 4 November 2024 berjudul Juru Selamat yang Dinantikan. Ayat inti kita terdapat dalam Lukas 4 ayat 18 yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Orang-orang Galilea yang kembali dari Paskah membawa laporan tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus yang ajaib. Penghakiman yang ditentukan atas tindakan-tindakannya oleh para pembesar di Yerusalem membuka jalan baginya di Galilea. Banyak orang mengeluh penyalahgunaan bait suci dan keserakahan serta kesombongan para imam. Mereka berharap bahwa orang ini yang telah mengusir para penguasa mungkin adalah juru selamat yang dinantikan. Sekarang kabar telah datang yang tampaknya meneguhkan harapan-harapan mereka yang paling cemerlang. Dilaporkan bahwa Nabi itu telah menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tetapi orang-orang Nazaret tidak percaya kepadanya. Karena alasan ini, Yesus tidak mengunjungi Nazaret dalam perjalanannya ke Kana. Juru Selamat menyatakan kepada murid-muridnya bahwa seorang Nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Pria dan wanita menilai karakter berdasarkan apa yang dapat mereka hargai sendiri. Orang-orang yang berpikiran sempit dan duniawi menilai Kristus berdasarkan kelahirannya yang sederhana, pakaian-pakaian yang sederhana, dan kerja-kerja kerasnya sehari-hari. Mereka tidak dapat menghargai kemurnian roh yang tidak ternodai oleh dosa. Kabar tentang kembalinya Tuhan ke Kana segera menyebar ke seluruh Galilea, membawa harapan bagi mereka yang menderita dan tertekan. Di Kapernaum, kabar tersebut menarik perhatian seorang bangsawan Yahudi yang merupakan seorang perwira dalam pelayaran raja. Seorang putra perwira tersebut tampak menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Para tabib sudah menyerah kepada kematian, tetapi ayahnya mendengar tentang Yesus yang memutuskan untuk mencari pertolongan darinya. Anak itu sangat lemah dan dikhawatirkan mungkin tidak akan bisa hidup sampai ia kembali. Namun bangsawan tersebut merasa bahwa ia harus menyampaikan kasus tersebut secara langsung. Ia berharap doa seorang ayah dapat membangkitkan simpati dari sang tabib agung. Seperti Yakub, ia menang. Juru Selamat tidak pernah menarik dirinya dari jiwa yang bergantung kepadanya, memohon kebutuhannya yang besar. Pergilah, katanya, anakmu hidup. Bangsawan itu meninggalkan hadirat Juru Selamat dengan kedamaian dan sukacita yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak hanya percaya bahwa putranya akan dipulihkan, tetapi dengan keyakinan yang kuat, ia percaya kepada Kristus sebagai Sang Penebus. The Desire of Ages halaman 196 sampai 199. Itu bacaan renungan pagi pada tanggal 4 November 2024. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ebi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Siapakah juru selamat yang dinantikan itu? Kita semua
tentu tahu bahwa Sang Juru Selamat yang telah dinanti-nantikan adalah Yesus Kristus. Tetapi perhatikan cara Roh Nubuat menjelaskannya. Dalam manuskrip 63 tahun 1910 paragraf 7 yang berbunyi, "Demikianlah Sang Penebus yang agung dan terberkati pada usia 30 tahun dibaptis oleh Yohanes dan menerima pentahbisannya. Ia dinyatakan oleh otoritas tertinggi yang Maha Kuasa sendiri sebagai anak Allah, Sang Juru Selamat yang telah lama dinantikan." Siapakah yang berbicara pada upacara pembaptisan Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah? Allah Bapa tentunya. Karenanya, Allah Bapa yang adalah otoritas tertinggi yang Maha Kuasa menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dialah Juru Selamat yang dinanti-nantikan. Ini pengakuan penting dan tertinggi tentang Yesus Kristus. Allah Bapa sendiri yang mengumumkan bahwa Yesus adalah anaknya Allah Bapa. Mengapa disebut sebagai Juru Selamat yang telah lama dinantikan? Karena Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 31 paragraf 2 yang berbunyi, "Kedatangan Juru Selamat telah dinubuatkan di Eden. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka menantikan penggenapannya yang segera. Mereka dengan gembira menyambut putra sulung mereka, berharap bahwa dialah sang pembebas. Namun penggenapan janji itu tertunda. Mereka yang pertama kali menerima janji meninggal tanpa melihatnya." Sejak Adam dan Hawa, kedatangan Sang Juru Selamat sudah dinanti-nantikan. Tetapi sampai Adam dan Hawa meninggal, janji Sang Penebus belum digenapi. Kemudian Abraham hanya melihat dari jauh, tetapi itu pun dia sudah berbahagia. Yohanes 8 ayat 56 berkata, "Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Nah, yang menarik adalah Musa. Mari kita baca tentang Musa dalam The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 340 paragraf pertama. Musa melihat bahwa Kristus telah menukar keagungan dan kemegahannya dengan palungan di Bethlehem. Ia mendengar suara-suara gembira dari bala tentara sorga yang bersinar dalam nyanyian ilahi itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ia melihat Juru Selamat dunia dengan rendah hati berjalan melalui jalan-jalan di Bethlehem, tanpa penghormatan sebagai raja, tanpa kemegahan atau kebesaran. Ia melihat cara Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi yang sombong dan korup. Orang-orang Yahudi membenci dan menolak Yesus yang datang untuk memberikan hidup kepada mereka. Dan tidak hanya itu, Musa juga melihat penderitaan besar anak Allah di Taman Getsemani. Musa melihat ejekan dan cambukan kejam yang dilakukan oleh bangsanya sendiri, dan tindakan terakhir mereka dengan memakukannya di kayu salib. Dan Musa melihat bahwa seperti ia telah mengangkat ular di padang gurun, demikian pula anak Allah diangkat di kayu salib. Musa melihat Yesus berdarah dan mati, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Juru Selamat yang Musa lihat, sampai-sampai dalam halaman 341 paragraf 1 dikatakan, "Kesedihan, keheranan, kemarahan, dan kengerian tergambar di wajah Musa saat ia melihat kemunafikan dan kebencian setan yang ditunjukkan bangsa Yahudi terhadap penebus mereka, malaikat perkasa yang telah berjalan di depan nenek moyang mereka dan melakukan perbuatan ajaib bagi mereka dalam semua perjalanan mereka." Tetapi kemudian wajah Musa berubah dan bersinar dengan cahaya kudus. Kenapa? Dalam paragraf yang sama dikatakan, ia melihat dia bangkit dari antara orang mati dan melangkah maju sebagai pemenang dan penuh kemenangan dan naik kepada Bapanya dikawal oleh para malaikat yang memujanya. Wajah Musa berubah dan bersinar dengan cahaya yang kudus saat ia melihat kemuliaan dan kemenangan Kristus.
Ia bersuka cita karena ia telah memilih untuk menderita bersama umat Allah dan dalam ukuran yang kecil menjadi bagian dari penderitaan-penderitaannya bersama Kristus. Inilah juru selamat yang dinantikan sejak Adam dan Hawa hingga 4.000 tahun kemudian. Dan inilah sebabnya Musa hanya naik sendirian ke Gunung Pisgah. Sebab hanya kepada Musa dinyatakan penglihatan itu, dan sesudah melihat gambaran tentang Yesus, Musa pun tidur dalam kematian. Musa mati dalam iman akan janji penebus. Apa hasilnya? Musa menerima kebangkitan dan terangkat ke sorga. Musa yang oleh iman percaya akan janji juru selamat menerima keselamatan. Terlebih lagi kita yang sudah menerima kegenapan janji itu. Sayangnya orang-orang Yahudi menolak. Bagaimana dengan kita? Biarlah kiranya kita semua menjadi seperti pegawai istana yang anaknya sakit keras dan akhirnya sembuh. Perhatikan kembali renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 325 paragraf 5. Ia tidak hanya percaya bahwa putranya akan dipulihkan, tetapi dengan keyakinan yang kuat, ia percaya kepada Kristus sebagai Sang Penebus. Sang pegawai istana percaya bahwa Yesus adalah Sang Penebus yang telah lama dinantikan. Itu sebabnya dia pergi mencari Yesus. Dia pergi karena percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Bagaimana dengan kita? Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, bahwa Sang Juru Selamat yang dinantikan adalah Anak Allah yang sesungguhnya, Allah Bapa sendiri yang mengumumkan, dan Dia telah datang menggenapi nubuatan tentang dirinya. Bahkan, Dia dapat tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat kebenaran firman-Mu yang menguatkan pada pagi hari ini. Bahwa sejak zaman Adam dan Hawa, Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, telah lama dinantikan. Sebab manusia yang percaya kepada janji-Mu ya Bapa, rindu untuk keselamatan yang telah Engkau sediakan. Dan pada akhirnya Yesus datang, dan Dia telah menggenapi semua nubuatan tentang dirinya. Karenanya kami yang telah menerima kegenapan janji itu, kiranya mengalami pembaharuan, sebab mereka yang percaya pada janji mengalami keselamatan, terlebih kami yang telah menerima janji itu. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan, terlebih menerima Roh-Nya dalam hidup kami, sebab Kristus dalam hidup kami, itulah pengharapan akan kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.